Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik Ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Desi dalam video pembelajaran IPA. Nah, kali ini Ustazah mau menyapa Ustazah di rumah. Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ibadahnya tetap dijalankan serta membaca Al-Qur'an di rumah. Kali ini Ustazah mau memberikan nasihat kepada antum di mana dalam sebuah hadis anta ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Hadis ini mengingatkan kita kembali. Nah, siapa yang orang yang kita cintai? Siapa yang antum cintai? Yang pastinya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah kita yang mana beliau merupakan panutan untuk kita apa yang diajarkannya, baik itu dalam perkataannya, perbuatannya, contohnya dalam beribadah, nah, dalam kesehariannya, adabnya. Nah, itu yang kita contoh. Bagaimana caranya kita membuktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah? Ya, kita mengamalkan apa yang diajarkannya. Itu kalau antum mau bersama dengan Rasulullah SAW nantinya di akhirat kelak, kita harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau. Nah, mungkin itu saja nasihat dari Ustazah kali ini. Mohon disimak videonya. Baik, kali ini kita masuk materi mengenai gangguan-gangguan pada tulang. Nah, yang mana materi sebelumnya Ustazah membahas mengenai apa saja fungsi dari tulang, bagian-bagian dari tulang. Nah, sekarang kita masuk mengenai gangguan-gangguan pada tulang. Nah, apa saja gangguan-gangguan pada tulang ini? Yang pertama yaitu skoliosis. Nah, skoliosis ini maksudnya adalah gangguan pada tulang pada saat tulang kita ini membengkok ke kiri dan ke kanan, atau istilahnya yaitu tadi skoliosis. Nah, contohnya, disebabkan oleh duduk kita yang tidak teratur. Ketika posisi duduk kita yang tidak teratur dan tidak menyeimbangkan bagian tubuh kita. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini adalah bagian tubuh kita pada gangguan yang disebut dengan skoliosis. Nah, dia tulang itu akan membengkok ke kiri dan ke kanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu yang disebut dengan lordosis. Nah, lordosis ini yaitu gangguan tulang itu menuju membengkok ke depan. Itu yang disebut dengan lordosis. Nah, dapat dilihat pada gambar, lordosis ini mungkin disebabkan ada beberapa, yaitu penyakit TBC, tuberkulosis. Nah, yang ketiga yaitu kifosis. Kifosis ini gangguan tulang akibat yang salah duduk. Contohnya, dia akan membengkok ke belakang. Nah, ini dapat kita lihat gangguan ini disebabkan oleh duduk antara kursi dan meja kita tidak sejajar atau tidak seimbang. Makanya kifosis ini dia akan membengkok, tulang itu akan membengkok ke belakang. Nah, dapat kita lihat pada gambar, ini adalah contoh keadaan gangguan dari tulang yang membengkok ke belakang atau yang disebut dengan kifosis. Selanjutnya
yaitu mengenai fraktura. Fraktura ini artinya gangguan pada tulang atau yang disebut dengan kelainan, di mana kondisi tulang itu patah. Nah, dapat dilihat pada gambar tulang ini terdapat dalam keadaan pada gambar tulang itu dalam keadaan patah. Ini mungkin disebabkan akibat kecelakaan atau yang lainnya. Selanjutnya osteoporosis. Tulang ini terdapat pada gangguan pada lanjut usia. Nah, biasanya itu tulangnya rapuh. Nah, itu yang disebut dengan osteoporosis. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ini keadaan tulang yang umumnya terdapat pada usia lanjut usia. Nah, selanjutnya rakitis. Rakitis ini biasanya terdapat pada gangguan tulang yang kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D. Yang mana dapat dilihat pada gambar. Ini adalah contoh gangguan rakitis, yang mana bentuk tulang kita itu dia akan bentuknya O atau X. Nah, itu yang disebut dengan gangguan rakitis. Misalnya ini pada orang yang kekurangan kalsium vitamin D. Oke. Nah, bagaimana caranya agar tulang kita tetap sehat dan bagaimana cara kita menjaga tulang kita, sistem gerak kita itu sangat penting. Yang pertama, anak ustazah harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, harus mengatur pola makanan kita agar tulang kita tetap sehat dan tetap terjaga. Yang kedua, banyak minum air putih, sering berolahraga, dan harus banyak istirahat. Nah, bagaimana tubuh kita ini tetap fit dan sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk pertanyaan ustazah, nah, mohon disimak ya, Nak. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa saja gangguan-gangguan yang terdapat pada tulang dan apa penyebabnya? Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak kita, yang terkhususnya pada tulang kita. Oke, untuk menjawab pertanyaan ustazah, mohon nanti diisi di Google Form. Jazakumullahu khairan. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk materi mengenai gangguan-gangguan pada tulang. Nah, yang mana materi sebelumnya ustazah membahas mengenai apa saja fungsi dari tulang, bagian-bagian dari tulang. Nah, sekarang kita masuk mengenai gangguan-gangguan pada tulang. Nah, apa saja gangguan-gangguan pada tulang ini? Yang pertama yaitu skoliosis. Nah, skoliosis ini maksudnya adalah gangguan pada tulang pada saat tulang kita ini membengkok ke kiri dan ke kanan, atau istilahnya yaitu tadi skoliosis. Nah, contohnya, disebabkan oleh duduk kita yang tidak teratur. Ketika posisi duduk kita yang tidak teratur dan tidak menyeimbangkan bagian tubuh kita. Nah, dapat dilihat pada gambar, ini adalah bagian tubuh kita pada gangguan yang disebut dengan skoliosis. Nah, dia tulang itu akan membengkok ke kiri dan ke kanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu yang disebut dengan lordosis. Nah, lordosis ini yaitu gangguan tulang itu menuju membengkok ke depan. Itu yang disebut dengan lordosis. Nah, dapat dilihat pada gambar, lordosis ini mungkin disebabkan ada beberapa, yaitu penyakit TBC,
tuberkulosis. Nah, yang ketiga yaitu kifosis. Kifosis ini gangguan tulang akibat yang salah duduk. Contohnya, dia akan membengkok ke belakang. Nah, ini dapat kita lihat gangguan ini disebabkan oleh duduk antara kursi dan meja kita tidak sejajar atau tidak seimbang. Makanya kifosis ini dia akan membengkok, tulang itu akan membengkok ke belakang. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ini adalah contoh keadaan gangguan dari tulang yang membengkok ke belakang atau yang disebut dengan kifosis. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fraktura. Fraktura ini artinya gangguan pada tulang atau yang disebut dengan kelainan di mana kondisi tulang itu patah. Nah, dapat dilihat pada gambar tulang ini terdapat dalam keadaan pada gambar tulang itu dalam keadaan patah. Ini mungkin disebabkan akibat kecelakaan atau yang lainnya. Selanjutnya osteoporosis. Tulang ini terdapat pada gangguan pada lanjut usia. Nah, biasanya itu tulangnya rapuh. Nah, itu yang disebut dengan osteoporosis. Nah, dapat kita lihat pada gambar. Ini keadaan tulang yang umumnya terdapat pada usia lanjut usia. Nah, selanjutnya rakitis. Rakitis ini biasanya terdapat pada gangguan tulang yang kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D. Yang mana dapat dilihat pada gambar. Ini adalah contoh gangguan rakitis, yang mana bentuk tulang kita itu dia akan bentuknya O atau X. Nah, itu yang disebut dengan gangguan rakitis. Misalnya ini pada orang yang kekurangan kalsium vitamin D. Oke. Nah, bagaimana caranya agar tulang kita tetap sehat dan bagaimana cara kita menjaga tulang kita, sistem gerak kita itu sangat penting. Yang pertama, anak ustazah harus banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, harus mengatur pola makanan kita agar tulang kita tetap sehat dan tetap terjaga. Yang kedua, banyak minum air putih, sering berolahraga, dan harus banyak istirahat. Nah, bagaimana tubuh kita ini tetap fit dan sehat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk pertanyaan ustazah, nah, mohon disimak ya, Nak. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa saja gangguan-gangguan yang terdapat pada tulang dan apa penyebabnya? Yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak kita, ya, terkhususnya pada tulang kita. Oke, untuk menjawab pertanyaan ustazah, mohon nanti diisi di Google Form. Jazakumullahu khairan. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.